Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Tahira dari kelas PTKC 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis penelitian yang berjudul pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja usia 11-17 tahun. Nah, langsung saja ada latar belakangnya, yaitu media sosial adalah media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi antara dua arah dengan umpan balik. Media sosial memiliki jenis yang beragam, seperti media yang dapat membagikan foto, video, tulisan, dan masih banyak lagi. Media ini mudah diakses dari berbagai kalangan maupun usia. Pengguna media sosial terbanyak menurut penelitian berasal dari usia remaja. Media sosial yang dapat mempengaruhi seseorang individu. Dari sisi positif, media sosial dapat menjadi wadah untuk membagi cerita dan kreativitas seseorang. Jika media sosial menjadi candu yang negatif, ia dapat mengakibatkan sifat egosentris dan individualis. Hal ini dapat membahayakan kehidupan, terutama remaja sebagai memiliki dua sisi pengguna terbanyak media sosial. Perubahan hormon yang cepat dapat membuat seorang remaja menjadi pribadi yang mudah berubah sesuai dengan suasana. Tidak sedikit remaja yang menjauh dari kehidupan karena merasa lebih nyaman di dunia maya. Hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas belajar remaja. Kualitas belajar yang berkurang akibat tidak adanya motivasi untuk belajar menambah salah satu problematika setelah permainan daring. Dari sini, peran orang tua dan lingkungan supaya sangat dibutuhkan untuk merangkul remaja dalam kehidupan sosial media. Maka dari itu, peneliti ingin menganalisis pengaruh-pengaruh tersebut pada remaja, sehingga peneliti akan membahasnya dalam judul pengaruh sosial media terhadap motivasi remaja usia 11-15 tahun. Nah, di sini ada pun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja usia 11-15 tahun. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dan lingkungan sebaik terhadap motivasi belajar remaja usia 11-15 tahun. Nah, selanjutnya yaitu tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja usia 11-15 tahun. Yang kedua, mengetahui peran orang tua dan lingkungan sebaya terhadap motivasi belajar remaja usia 11-15 tahun. Manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat motorik untuk menambah referensi terhadap kajian psikologi terkait dengan candu media sosial pada remaja. Yang kedua, sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, selanjutnya yaitu manfaat praktisnya. Yang pertama, menambah pemahaman masyarakat umum mengenai pengaruh media sosial pada remaja agar meningkatkan mutu pendidikan masyarakat dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, manfaatnya itu memberikan pemahaman akan pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar remaja usia 11-15 tahun. Selanjutnya yaitu kajian teori. Adapun menurut Kuswara dalam kutipan Dimyati dan Mujiono mengatakan bahwa siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mental. Kekuatan tersebut berupa keinginan, perhatian, dan cita-cita di dalam diri seseorang. Terkadang adanya keinginan dapat mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku individu dalam belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang dapat menimbulkan kegiatan belajar. Hal ini dapat menjamin keselangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar siswa, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Dalam motivasi belajar, dorongan adalah kekuatan mental untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi harapan dan dorongan. Dalam hal ini, harapan tersebut adalah pencapaian tujuan. Fungsi motivasi. Dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan agar seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar dapat melaksanakan aktivitas tersebut. Motivasi diperlukan dalam menentukan intensitas usaha belajar bagi remaja. Menurut Jamara, ada 3 fungsi motivasi, yaitu 1. Motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi ini berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap yang seharusnya diambil dalam belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Motivasi ini berfungsi untuk mendorong psikologis yang kemudian dapat bergerak psikofisik. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Motivasi ini berfungsi untuk memberikan arahan kepada remaja untuk melakukan perbuatan. Pendekatan penelitian dilakukan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sugiono dalam bukunya menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan sifat kuantitatif atau statistik. Penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti narasumber sehingga menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, seperti jurnal, penelitian, dan sebagainya. Jenis sumber data yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun metode teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pencatatan langsung dari sumber data dengan menggunakan teknik catat. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi sekitar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.